Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang cara mencari rizki yang terbaik. Ketika Nabi SAW ditanya oleh seseorang tentang atyabul kasb. Atyabul kasbi, kata atyab ini pertanyaan yang menarik dari seseorang, bahwa para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka kalau bicara tentang mencari rizki, mereka tidak puas dengan sekedar kata halal. Sahabat Nabi itu tidak puas dengan sekedar kata halal, karena Quran sendiri menyampaikan agar kita mengambil yang halalan thayyiban, halal lagi thayyib. Karenanya ketika sahabat bertanya tentang al-kasbi yang thayyib, cara mencari rizki yang thayyib, yang kata thayyib itu juga mengandung makna halal. Jadi tidak sekedar kata halal tapi thayyib, tapi sahabat mengatakan thayyib yang kata thayyib mengandung kata halal. Tapi lebih tinggi dari itu, para sahabat masih bertanya atyab, bukan kasbun thayyib tapi atyabul kasb. Jadi bisa Bapak Ibu bayangkan kalau dibuatkan tangga, dia tangga ketiga. Ada halal, ada thayyib yang mengandung kata halal juga kalau dia berdiri sendiri. Ada yang di atasnya lagi, nah ini yang ditanya sahabat, yaitu atyab. Jadi para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu, urusan mencari rizki mereka tidak mau sekedar halal. Halal sudah nggak usah dibicarakan, orang beriman pasti nyari yang halal. Maka dari itu mari kita sesuaikan sekarang diri kita dalam mencari rizki yang halal. Karena hari ini PR halal saja masih banyak yang belum selesai. PR kata halal saja, lihat betapa rendahnya, dan ini akan menunjukkan tentang sebuah peradaban. Bagaimana peradaban dibangun dengan harta yang haram. Makanya lihat tingkatan yang tinggi dari sahabat, sementara kita dihadapkan hari ini dengan fenomena di masyarakat luas bahwa untuk mencapai halal saja rumit. Dan lihat di mana posisi tinggi para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sahabat Nabi bertanya kepada Nabi SAW, karena kalau pekerjaan yang halal sahabat tahu ada banyak, pekerjaan yang juga thayyib sekaligus halal juga. Tapi sekarang sahabat ingin bertanya, ya Rasulullah, saya mau bertanya tentang atyabul kasbi, cari rizki yang paling thayyib, posisi paling tinggi, ini paling thayyib, sudah halal, baik, dan yang paling atyabul kasbi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada dua hal. Yang pertama, amalur rajuli biyadih. Yang pertama adalah pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri. Maka dari itu tugas kita adalah membuat tangan anak-anak kita itu terampil dan menghasilkan uang. Tangan mereka ini harus tampil dan menghasilkan uang yang halal dari tangan mereka sendiri. Maka keterampilan tangan itu penting, baik pada kaum laki-laki ataupun kaum perempuan. Dan inilah indahnya dulu ketika kita di dalam syariat Islam dituntut umpamanya agar perempuan punya fokus yang lebih besar tentang urusan rumah mereka, karena mereka punya bekal keterampilan tangan yang baik, bahkan di rumah pun perempuan bisa menghasilkan uang.
Itu yang dicontohkan oleh para sahabat wanita di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena para wanita tidak dilarang untuk punya penghasilan, bahkan penghasilan besar sekalipun. Contoh yang paling nyata adalah apa yang pernah kita bahas, yang disampaikan oleh sejarah tentang Ummul Mukminin Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha. Di mana Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha salah satu istri Nabi, yang Aisyah radhiyallahu anha yang sebenarnya bersaing cukup ketat dengan Zainab binti Jahsy. Jadi Aisyah dengan Zainab itu persaingannya lumayan, Pak. Cukup serius persaingannya antara dua orang ini. Mengingat dua-duanya juga punya nasab mulia, dua-duanya cantik dan seterusnya. Tapi Aisyah radhiyallahu anha fair, dia mengakui kelebihannya Zainab binti Jahsy. Ini hebatnya wanita-wanita mulia, Pak. Cemburu ya cemburu, tapi fair orangnya. Saat harus mengakui kelebihan, diakui kelebihannya. Aisyah yang mengatakan bahwa Zainab adalah wanita yang tangannya terampil. Aisyah mengatakan bahwa Zainab adalah wanita yang tangannya terampil. Karenanya Zainab menghasilkan uang dan Zainab bersedekah gara-gara itu. Luar biasa. Pengakuan Aisyah radhiyallahu anha ini kalau dibuka dalam sejarah cukup panjang kisah tentang Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha. Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha, salah satu kelebihan beliau ini ahli dalam masalah kulit. Kalau kirbah itu dibuat dari kulit, maka keahlian untuk menyamak kulit itu Zainab binti Jahsy punya keahlian. Ya, dan perlu dipahami hari ini bahkan kulit juga masih mahal. Oh, jaket biasa dengan jaket kulit beda harganya. Ya kan? Tas biasa dengan tas kulit beda harganya. Dan itu kulit itu ada orang-orang yang ahli dalam masalah kulit. Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha punya keahlian dalam itu. Dan yang kedua yang juga dikenal dari Zainab diantaranya adalah Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha. Beliau adalah wanita yang punya keahlian meracik parfum. Nah, ini parfumer ternyata. Jadi beliau ahli dalam meracik parfum. Sehingga beliau punya usaha parfum. Ini sebenarnya satu hal yang menarik dan besar karena parfum dalam Islam adalah merupakan bagian dari syariat. Wangi itu adalah bagian dari syariat. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam fisiknya sudah wangi, ditambah beliau masih pakai minyak wangi. Padahal beliau tidak perlu minyak wangi. Saking ingin menunjukkan pada umatnya bahwa memakai minyak wangi itu syariat. Padahal beliau nggak perlu minyak wangi. Karena asli penciptaan tubuh beliau adalah wangi, dan apapun yang keluar dari tubuh beliau juga wangi. Ini bagian dari amal ar-rajul biyadih. Seseorang bekerja dengan keterampilan tangannya. Apa saja yang menggerakkan tangan kita dengan keterampilan kita. Berbagai macam hal. Kata Nabi itu atyabul kasbi. Ya. Ini adalah merupakan cara mencari uang yang paling halal. Karenanya Rasul sendiri yang juga menceritakan bahwa Nabiullah Daud alaihissalam itu raja, tapi rizki yang beliau makan dengan keluarganya adalah hasil tangan beliau membuat baju besi. Beliau raja tapi yang beliau makan adalah hasil tangannya ngutik-ngutik sesuatu jadi baju besi, itu yang dijual dan itu kemudian yang dia makan. Karena itu rezeki terbaik. Rezeki terbaik. Karena begini, kemandirian finansial itu, apalagi di zaman seperti ini, itu menjadi modal penting yang harus diberikan pada anak-anak kita. Jadi ini adalah satu hal yang penting yang harus diberikan pada anak-anak kita.
Kenapa? Kita ingin menitipkan satu kalimat yang pernah disampaikan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi kita mau nitipkan kalimat, yang kalimat ini dulu dikeluarkan oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu saat beliau baru dibaiat menjadi khalifah. Untuk mereka yang diamanahi Allah kepemimpinan di antara anak-anak kita nanti. Apa kalimat Umar itu? Umar mengatakan bahwa saya menganggap posisi saya terhadap harta negara, karena beliau khalifah, adalah seperti pengasuh harta anak yatim. Kalau saya berkecukupan, saya tidak perlu mengambilnya. Dan ini ayat. Kalau saya berkekurangan, maka saya akan mengambil dengan cara yang baik. Ini menjadi menarik, teman-teman. Coba antum perhatikan, ketika ada kemandirian finansial, ada ilmu syariat yang kokoh di diri anak-anak kita, kemudian sebagian mereka mendapatkan amanah kepemimpinan. Setelah itu dia mengumumkan pada masyarakatnya kalimat yang mau kita titipkan ini, kalimat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwa saya menganggap ini harta anak yatim, harta negara ini harta anak yatim, APBN, APBD saya anggap harta anak yatim. Karena saya sudah mandiri secara finansial, karena saya sudah berkecukupan, maka saya tidak perlu ambil seluruh fasilitas atau gaji yang ada. Maka dia aman dari KPK, dia aman dari musuh-musuhnya. Karena seringkali orang-orang baik hari ini terjebaknya pada uang, urusan harta, terjebak lagi. Jadi ini menjadi hal yang luar biasa, istimewa tentang amalur rajuli biyadih. Mereka diberikan keterampilan tangan yang itu membuat mereka menjadi mandiri. Yang kedua kata Nabi SAW adalah wa kullu bai'in mabrur. Wa kullu bai'in mabrur. Kullu bai'in mabrur ini yang sedang kita lakukan hari ini, yaitu semua jenis baik jual beli yang mabrur. Ini indahnya hadirin, bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut haji yang diterima pahalanya surga adalah haji yang mabrur. Dan ternyata istilah mabrur juga Nabi sematkan kepada baik, kepada jual beli. Kullu bai'in mabrur, transaksi jual beli. Dan itu kenapa kemudian menjadi luar biasa baik. Jadi kalau kan di dalam kitab fikih itu ada dua jenis, ada bab ibadah, ada bab muamalah. Bab ibadah Nabi menyebut haji mabrur, dalam bab muamalah Nabi menyebut baik mabrur. Dalam haji yang mabrur, yang Nabi katakan al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah, tidak ada balasannya kecuali surga. Ternyata baik mabrur juga demikian berarti. Jadi para pedagang ini Masya Allah berkesempatan untuk mabrur dengan baiknya, dengan jual belinya. Maka hadirin dirahmati Allah, wa kullu bai'in mabrur, semua jenis apapun jual beli yang mabrur. Mabrur dari kata baik, kata bir artinya adalah kebaikan. Jadi mabrur ini sesuatu yang baik, yang sebagaimana kita pahami makna mabrur dalam masalah haji. Kan haji dikatakan mabrur kalau modal berangkatnya halal, kalau ritual ibadah hajinya sesuai dengan aturan syariat dan seterusnya, mabrur. Maka begitu juga dengan baik, dengan jual beli yang mabrur. Sesungguhnya
ketika bicara tentang amalur rajuli biyadih, bahwa pekerjaan seseorang dengan tangannya, jual beli juga bisa, jual beli juga bagian dari itu. Tapi ketika jual beli dikhususkan oleh Nabi, Nabi mengkhususkan kalimat wa kullu bai'in mabrur, maka menunjukkan bahwa jual beli itu memang punya keistimewaan sendiri di dalam masalah mencari rizki yang paling thayyib. Dari sekian banyak pekerjaan yang lain, Nabi mengkhususkan tema baik, tema jual beli. Maka ini adalah cara mencari rizki yang paling thayyib. Ini makanya inilah yang harus dimunculkan di kita, di masyarakat kita, di generasi kita. Salah satu yang harus ditumbuhkan. Ya, tentu seseorang bisa punya keahlian lebih dari satu. Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu rahimahullah, beliau kita semua tahu adalah salah satu ulama yang punya usaha bisnis, punya dagang. Imam Abu Hanifah karena orang tuanya juga seorang pedagang hebat, dan Abu Hanifah dapat warisan sangat banyak dari ayahnya. Salah satu yang dijual oleh Abu Hanifah dan ayahnya dulu adalah kain al-baz. Itu kain yang dijual oleh Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah juga guru, kita semua tahu guru, seorang ulama besar yang menjadi guru, tapi beliau juga seorang pedagang kain. Dan nanti kalau kita membuka kitabnya Imam Ibn Abi Dunya rahimahullah ta'ala, Imam Ibn Abi Dunya adalah ulama yang hidup di abad ketiga Hijriah. Bukunya sangat banyak, cukup banyak bukunya, dan khas dari Ibn Abi Dunya adalah bukunya buku kecil-kecil, tetapi sebagaimana keistimewaan kitab-kitab dahulu, isinya luar biasa. Dan Ibn Abi Dunya menulis tema-tema yang menurut saya perlu menjadi kajian satu persatu bukunya, karena bukunya luar biasa, Pak. Salah satu temanya yang beliau angkat di buku beliau adalah buku judulnya Islahul Mal. Islahul Mal, perbaikan harta. Bagaimana caranya memperbaiki harta. Jadi di dalam buku itu beliau mengungkapkan, karena ulama dulu kalau nulis tidak banyak komentar, beliau hanya memaparkan riwayat-riwayat dari mulai ayat sampai hadis, sampai kisah ulama dulu, sampai kalimat para sahabat, tabi'in, dan seterusnya. Itu yang beliau paparkan. Dan menarik bab-bab yang beliau buat di dalam kitab Islahul Mal. Menarik pembahasan dalam kitab itu. Dan tentu karena baik, jual beli, tijarah adalah bab besar di dalam Islam dan mendapatkan pujian Nabi di hadis yang tadi kita baca, maka di dalam buku beliau ada bab-bab yang bicara tentang masalah tijarot. Di antaranya beliau mengungkap bab tentang kalau tijarah atau bisnis itu baik, bahkan itu rezeki terbaik, salah satu tadi rezeki terbaik, maka dagang itu kan macam-macam yang dijual. Pertanyaannya adalah dagang apa yang terbaik? Nah gitu. Itu dibahas di kitab itu. Dagang apa yang terbaik? Semua dagang baik. Kullu bai'in mabrur itu sudah at-tiyab. Nah, ini oleh beliau diangkat lagi ke atas. Diangkat lagi ke atas. Anda pengen tahu dagang apa yang terbaik? Nah itu diangkat lagi ke atas.
Itu ada bab sendiri di buku itu. Ya, makanya perlu dikaji buku itu. Kapan-kapan lah saya bacakan bukunya di MPU yang berikutnya ya, bagus ya. Nanti kita bacakan bukunya, saya ringkaskan bukunya tentang di kajian berikut insyaallah. Dan salah satunya memang yang berhubungan dengan kain. Salah satunya Pak. Jadi ternyata bukan sebuah kebetulan ketika sekelas Imam Abu Hanifah dagangnya memilih dagang kain. Karena ternyata di dalam bab itu diriwayatkan, diambilkan dari beberapa riwayat, ya, itu salah satunya adalah bab tentang hal itu. Begitu seterusnya sampai ada bab-bab yang lain tentang masalah kebun, tentang masalah properti. Dalam kitab itu ada tentang properti, ya, tentang properti. Seperti apa pembahasannya? Perlu dibahas sendiri. Baik, teman-teman, satu lagi saya ingin sampaikan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam kitab Islahul Mal juga ada riwayat ini diriwayatkan tentang sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasul menyampaikan min khairi a'malikum al-harth wal ghanam fa innahu min amalil anbiya wa sahibul harthi yu'jaru lima usiba minhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, min khairi a'malikum, salah satu pekerjaan baik kalian. Jadi salah satu pekerjaan terbaik kalian. Kalau tadi pakai kata atyab, kalau ini pakai kata khair. Ini khairi a'malikum. Salah satu pekerjaan terbaik kalian adalah, kata Nabi ada dua juga, al-harth wal ghanam. Harth itu artinya ladang, kebun. Al-ghanam artinya kambing. Pekerjaannya Masya Allah, di kita semua ada ini, alhamdulillah, kebun dan kambing. Kemudian Nabi mengatakan fa innahu min amalil anbiya, karena sesungguhnya ini pekerjaannya para nabi. Yang kambing kita tahu secara khusus adalah pekerjaannya para nabi. Kemudian Nabi mengatakan, dan pemilik ladang, pemilik kebun diberi Allah pahala atas semua yang diambil dari kebunnya. Contohnya, orang nanam padi di sawah, orang nanam buah di kebunnya, terus dimakan oleh burung. Ya, oleh burung. Subhanallah, oleh Rasul dikatakan, bahkan dalam riwayat lain juga ada, dikatakan oleh Nabi bahwa si petani mendapatkan pahala karena sebagian tanamannya dimakan oleh burung, oleh binatang lain. Nah, jadi ini luar biasa, dia bertani sebelum panen sudah panen pahala. Belum panen karena belum dipetik itu, dia sudah panen pahala, kemudian dia panen betulan. Ini indahnya kalau orang bekerja dalam panduan syariat.